Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan di tanaman jagung itu tentunya adalah satu pemilihan varietas. Sistem seperti Pak Masrul yang seperti apa? Bisa diceritakan? Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, PT Bisi Internasional Tbk yang lebih kita kenal dengan sebutan Bisi merupakan produsen benih jagung hibrida terbesar di Indonesia. Sebagai produsen benih jagung hibrida terbesar, Bisi terus berinovasi untuk menghasilkan produk-produk benih jagung berkualitas sehingga bisa memberikan kelebihan keuntungan yang lebih bagi para petani jagung khususnya. Nah, di tahun ini Bisi pun kembali merilis produk-produk benih jagung super hibrida baru. Ada 3 varietas baru yang dirilis, yaitu Bisi 234 Maskot, Bisi 235 Maco, dan Bisi 236 Primadona. Seperti apa kelebihan ketiga varietas unggulan tersebut? Untuk itu telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini para narasumber yang merupakan juga tokoh-tokoh dalam dunia perjagungan tentunya. Di sebelah kiri saya ada Bapak Masrul. Beliau merupakan tokoh tani kunci, petani andalan, petani yang sudah pengalaman dalam menanam atau budidaya jagung yang berasal dari Desa Kepuh, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Agar lebih gayeng lagi obrolan kita, hadir juga bersama kita di depan saya Bapak Wahyu Lasdarwanto yang lebih akrab dipanggil Pak Lasdar. Beliau ini merupakan tokoh senior juga yang merupakan trainer field crop dari PT Bisi Internasional Tbk. Langsung kita sapa yuk. Pak Masrul, Ripon kabarnya? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat dan semangat. Nah, yang penting itu sehat dan Semangat. Jadi saya alhamdulillah Pak Masrul, saya ini senang sekali kalau ketemu Pak Masrul ini. Karena apa? Kalau berbicara masalah jagung, ini tentunya pakarnya yang berada di Batang ini. Nah, kesempatan kali ini Pak, kembali saya bersilaturahim, sengaja Pak datang jauh-jauh hanya untuk bisa kita ngobrol Pak. Ya, kita istilahnya apa ya Pak, berdiskusi lah. Ya. Nah, tapi kita nggak sendirian Pak, tidak berdua saja. Hadir juga ada Pak Lasdar. Nah, kita panggil aja Pak Lasdar. Beliau ini merupakan tokohnya dari PT Bisi ini Pak. Ini kalau ibarat kita kuliah Pak Masrul, beliau ini adalah dosen. Nah, dosennya jagung dan padi ini. Kebetulan beliau ini juga sudah pengalaman di Bisi sudah sekian puluh tahun yang terjun ke dunia perjagungan. Gimana kabarnya Pak Lasdar? Pagi Pak Kumis, Pagi. Pak Masrul, pagi. Pagi. Ya, sehat semua ya. Alhamdulillah Pak Lasdar. Alhamdulillah, ya, kabarnya baik semua. Kita juga terima kasih loh atas kehadiran Pak Lasdar ini. Jarang Sama-sama. bisa ngobrol dengan beliau ini, waktunya susah. Nyari waktu yang pas itu Ini susah sekali. terima kasih Pak Kumis atas kesempatannya untuk bergabung. Baik, iya. Di lahannya Pak Masrul ini. Ya, kita nanti ada Pak, kita ini ngobrol-ngobrol informasi khususnya jagung Pak Lasdar, Pak Masrul, tapi ada informasi yang jagung yang baru kan. Oh, okay. Sahabat Bisi dimanapun berada
belum banyak yang tahu Siap. bahwa PT BISI yang merupakan produsen terbesar loh Pak, ini jagung hibridanya terbesar di Indonesia loh Pak, ini kita patut bangga ya karena ini mempunyai perusahaan yang memang besar. Ini kan seperti kita tahu ada varietas rilis yang baru, ya kan Pak. Betul. Selain yang sudah terkenal ya, seperti BISI 18, BISI 99, BISI 2 dan lain sebagainya. Nah, informasi khusus ini, tapi sebelum menuju ke situ Pak Lasdar, kita mau tanya ke tokoh ini dulu kita. Ilmunya kita ambil sebanyak-banyaknya ya Pak Lasdar ya. Yang praktek ini Pak Mas. Ya, karena ini bukti. Nah, kalau kita hanya ngomong teori, ngobrol, ini bagus, ini tidak, tanpa dibuktikan, dan yang membuktikan petani sendiri kan tidak valid Pak, tidak ada. Ya. Bicara secara umum ini Pak Masrul ya, Pak Masrul ini kan setahu saya itu juga tokoh panutan Pak Lasdar. Oh. Beliau ini walaupun bukan pamong, bukan punya jabatan tertentu. Baik, ya. Itu pamong dinas saja berguna kepada beliau loh Pak Lasdar. Masalah jagung. Ya. Nah, berarti kan sebagai panutan. Panutan. Nah, makanya salah satu kemarin teman-teman kita marketing itu melakukan uji coba atau dempot itu di lahan beliau. Jadi istilahnya Pak Masrul ini bisa dikatakan kayak farmernya. Nah, betul, tokoh kuncinya di Kepus ini Pak Ajis ya. Betul. Umumnya sebatang Pak. Nah, Pak Lurah saja ya ikut. Nanam apa Pak Masrul? Ini. Nah, ikut. Nah, bicara kembali lagi. Mohon maaf Pak Lasdar ya. Saya ke Pak Masrul dulu. Nanti kami juga pengen ilmunya Pak Lasdar dibagi bersama-sama ya. Mumpung kita ketemu pada kesempatan ini, yang tentunya obrolan kita yang bermanfaat ini bisa apa itu istilahnya dicontoh oleh petani-petani jagung sahabat BISI yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik. Bahkan mungkin di luar negeri melihat tayangan kita di podcast kesayangan kita. Semoga. Ya, bisa menambah wawasan ya Pak ya. Semoga. Ya. Secara umum, pengalaman ini ya kan. Pak Masrul sendiri itu memang dari dulu itu sampai sekarang apa memang terjun langsung ke petani atau punya apa ya Pak? Istilahnya punya sampingan pekerjaan atau gimana Pak? 78 itu saya belum petani itu, belum ke jagung maksudnya? Belum ke jagung. Pada waktu 1980 saya sudah jadi petani. Sejak saat itu? 1980. Belum nikah dong? Belum. Masih jangan. Sudah mau bertani? Sudah bertani. Menggali pertanian itu tahun 80 itu ya? Tahun 80. Ini bertaninya itu hanya di tanaman pangan seperti padi atau jagung, atau pernah pengalaman bertani yang lain seperti hortikultura misalkan atau? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Hanya terjun pertama itu ya saya ke padi. Pertamanya? Pertama. Sejak tahun 2005 saya pindah ke jagung. Oh, baru menekuni jagung itu konsentrasinya di 2005. Berarti antara jeda waktu tahun 1980 sampai 2005 ini beliau baru fokus di padi saja. Itu ya berarti Pak Lasdar ya. Betul. Berarti memang ada ketertarikan, ada informasi. Oh, ternyata jagung juga menghasilkan, mungkin begitu ya Pak Lasdar ya. Mungkin ada alasan dari beliau ya. Betul Pak Lasdar. Kenapa dari padi beralih ke jagung kan ada alasannya Mas. Kenapa Pak? Nah, ini. Itu kan itu ya, untuk menghemat tenaga kerjanya juga lebih ringan. Nah, dibandingkan padi. Perawatannya lebih mudah. Dan hasilnya ya secara hasil itu kan apa ya, relatif dari harga juga. Kalau pada waktu itu harga jagung itu di bawah 3.500, itu ya memang ya pada waktu itu ya masih bagus. Tapi untuk sekarang kan antara jagung dan padi kan hasilnya lebih bagus jagung. Biaya operasionalnya lebih sedikit. Ternyata begitu. Nikah tahun berapa nikah? Nikahnya tahun berapa? Tahun 86. Oh gini Pak Ajis, saya curiga ini Pak Kumis. Jadi 1980 padi, ya. masih
Joko. Bujangan. Belum pinter. Belum pinter. Setelah nikah ada kebutuhan, kecerdasannya meningkat. Sehingga mencari komoditas yang lebih menguntungkan. Jagung. Karena Kalau nikah itu sudah membutuhkan jagung juga kan. barangkali seperti itu. Iya. Di samping itu kan jagung itu kan pemasarannya lebih gampang. Oh, lebih mudah. Ya. Lanjut, Oke, ya. Kembali lagi nih sebelum saya ke Pak Lasdar nih, kita saya mau mengulik banyak dari tokoh kita satu ini ya. Secara umum, Pak, perjagungan secara umum. Nah, ini alasannya tadi memang ke jagung itu karena memang ya lebih mudah perawatan, biaya lebih irit, hasilnya pun nggak kalah dengan padi tentunya kan. Nah, kalau Pak Masrul sendiri ini kan punya lahan padi, punya lahan jagung. Ya. Itu luasan jagung untuk jagung saja itu berapa Pak yang khusus untuk jagung? 20.500 meter persegi, 2,5 hektar untuk jagung. 25.000 meter persegi. Berarti 2,5 hektar. 2,5 hektar. 2,5 hektar. Untuk padinya hanya 5.000 meter persegi. Oh, masih ada padi. Ya, berarti sampai sekarang ini yang saya penasaran. Ya. Berarti setelah tergiur 2005 itu ke jagung, masih menekuni padi juga. Masih, Cuma sedikit. Makan. Oh, Porsi padinya cuma 25%. bisa dari kebutuhan luasan lahan gitu Pak. Dan karena itu pun untuk konsumsi sendiri gitu ya Pak. Sendiri. Biar dapurnya Tidak terus selalu ngebul. Biar kegiling. Apa itu? Itu yang buat masak tidak guling ya Pak. Iya. sayang istri. Soalnya kan gini Pak ya, kalau misalnya tanamnya jagung semua, itu istilahnya saya untuk bekal ke sawah itu kalau nempur kan lebih banyak. Beli beras. Nah, beli beras. Oke. Masuk akal juga. Pak. Masuk akal. Jadi petani canggih ya Pak. Canggih. Jadi, Perhitungannya sudah satu hambaran ini yang untuk nasi, ini yang untuk jagung, yang ini untuk untuk mendapatkan nyekolah ke anaknya dan sebagainya. Sudah canggih Pak. Iya. Makanya nggak salah Pak. Iya. Teman-teman tim marketing dari PT BISI itu mendemplotkan untuk uji coba itu Betul. di tempatnya beli itu nggak salah juga. Pak Berarti, Kasno ya seperti teman kita tim marketing yang berada di Kabupaten Batang ini kan sudah punya tokoh-tokoh seperti Pak Masrul ini. Ya kembali lagi secara umum Pak. Biasanya Pak, ini secara umum itu kan beda wilayah itu musim tanam kan beda-beda Pak. Iya. Ada yang 2 kali, ya, bahkan ada yang sekali Pak Lasdar, bahkan ada yang 3 kali. Kalau di Limpung dan Batang secara umum itu kebanyakan petani itu berapa kali dalam setahun Pak nanam jagung? Kalau nanam jagung untuk Limpung itu ya, kalau sistemnya bukan seperti saya itu hanya 2 kali. Bentar, saya potong dulu. Sistem seperti Pak Masrul yang seperti apa? Bisa diceritakan? Kalau saya kan sistemnya legowo. Oh. Jadi legowo itu kan gini Pak ya. Tidak konvensional Pak Lasdar berarti. Maksudnya kan begitu jagung panen langsung dipagas, itu batangnya dipagas, ditaruh di tengahnya. Lah untuk legowonya kan 30 kali 30 ini, Ya. terus yang kesininya kan 70. Ya. Nah, nanti untuk batangnya itu ditaruh di sini di tengah-tengah. Lah yang ditanam yang di sini. Oh. Yang tengahnya legowonya dipindah. Memanfaatkan lahan sebelahnya Iya. di samping yang tanaman lama. Nah, sehingga bisa Betul. ngejar waktu. Jadi mempercepat rotasi tanaman yang tadinya legowo dijadikan titik tanam kan gitu kan? Ya, 2 baris. Bolak-balik canggih. Iya betul. Manfaat juga. Dan itu juga hasilnya lebih banyak, lebih bagus. Iya, Pak Masrul. Berarti berapa kali kalau Pak Masrul dan umumnya di sini? Ya kalau ada airnya itu, kalau yang irigasian ya 3 kali, 3 kali panen. Kalau yang di lahan Pak Masrul itu termasuk itu irigasi, setengah irigasi atau tak ada hujan? Irigasi semua. Irigasi semua ya. Irigasi semua. Berarti secara ketersediaan air tidak menunggu musim ya Pak ya? Iya. Ada ya. Musim aja, asal ada tanah kosong ya langsung saya tanam. Berarti bisa dikatakan Pak Masrul ini ya
sepanjang musim ya. Iya, jagung. panjang musim jagung Pak Lasdar. Taruhlah gini Pak Lasdar, Pak Masrul ya. Satu musim tanam itu mulai dari tanam sampai panen sampai pasca panen anggaplah 4 bulan. Ya. Iya. Nah, berarti setahun dibagi 4 bulan berarti 3 kali. Iya, ya. Kan kalau 4 bulan kan 120. Betul. Ya. Padahal jagung itu kan dipangkas kan 105 aja sudah dipangkas. Sudah bisa panen ya. Sebelum dipanen pun bisa ditanam di sebelahnya, lahan sebelahnya. Jadi sini belum tumbuh, langsung ditanami, terus ini jagung dipanen. Berarti bisa sekalian tenaganya Pak. Apa tidak dipidak-pidak orangnya yang panen jagung? Kan nggak apa-apa. Kalau Kan tanam belum satu tumbuh. hari kan belum tumbuh. Kan belum tumbuh. Iya. Ya kan Pak. Anggap saja kalau terinjak lubangnya, Nggak injak apa-apa, tutupnya. aman. Ini saya jadi tertarik nih. Jadi menarik nih Pak Kumis. Iya, gimana Pak Lasdar? Pak Masrul ini kan sepanjang musim. Maka nanti ketika pemilihan varietas itu harus cermat loh. Nah, ini Itu nanti bisa Betul, kita betul. Nah. mungkin bisa dibahas di sini nih Pak. Ini sebelum itu Pak, memang saya sudah berpikiran ke situ karena sistemnya kan beda, bukan konvensional kan, Iya. Mas Dari, kan? Beda dengan yang umum. Ya. Konvensional panen, baru tanam lagi, panen baru pasca panen itu pun apa dibabat dulu dan lain sebagainya, ya kan Pak? Secara keseluruhan itu gini Pak Kumis sama Pak Masrul. Dalam 1 tahun itu kan mesti mulainya kalau kita bicara musim penghujan, itu kan mesti September, Oktober. Ya, ber ya. Ber kan itu kan. Habis itu biasanya apa Pak Cis? Ya. Pak Kumis? Januari, Februari. Apitan. Apitan atau peralihan. Dengan berdoa semoga masih ada hujan yang Hujannya. cukup. Ya. Setelah itu kemarau satu. Ya. Nah kalau Pak Masrul punya irigasi, berarti kan ada kemarau satu, kemarau Kemarau dua. nyambung lagi, penghujan lagi. Jangan-jangan Pak, Ya, toh? Mas Dar, dengan sistemnya seperti yang diinfokan Pak Masrul tadi bisa jadi dalam setahun itu 4 kali. Betul, Ya kan Pak? betul. Ini belum dipanen, sudah ditanam sambil manen Nah. dengan tanah sebelahnya, ngejar musim kan? Betul. 100-105 hari sudah bisa dipanen kan Pak, gitu secara umum. Ya. Ya, bisa Oke. jadi. Berarti Pak ya, saya tertariknya ini apa? Malah mengkhawatirkan jika petani ini dalam menanam jagung itu jagung semuanya masuk karena dengan sistem ini. Ya. Takutnya mereka itu tidak kuat dengan sistem jagung. Iya, iya. Budidaya seperti ini. Iya, ya Pak Kumis. Itu ya Pak Masrul ya. Berarti Iya. menurut Pak Masrul pemilihan varietas itu sangat menentukan ya Pak. Sangat menentukan sekali. Dan juga saya dulu itu saya kalau nanam jagung itu ya acak-acakan asal-asalan. Tapi sekarang ya sudah saya istilahnya sudah saya banding-bandingkan antara ini yang tahan bule apa, yang tahan busuk batang apa, yang banyak simpingnya apa, itu kan pengaruh juga. Simping itu kamplok kempit. kempit. Ya, Bahasanya orang ada kamplok. Kamplok. Siwil. Siwil. Dikenal Katek. Katek. Kalau di Pokoknya- sini kempit. Pokoknya yang nempel di utama, Di jagung, jagung ya, utama. jagung utama. Nah, berarti nempel gitu ya Pak, ada nempelnya gini kecil gitu ya. Ya. Dan itu di tongkol atas Pak Cis biasanya. Itu ya di tonggol utama ya Pak. Itu pengaruh besar sih. Pengaruh besar ya, Di Pak? samping itu kalau buang itu kan perlu biaya. Betul. Per hektar itu paling minimal itu buang simping itu ya per hektar itu 300-an ribu. 300.000. 3 jutaan. Buang siwilnya tadi ya. 1 hektar itu 3 jutaan. Buang waktu. 300.000 atau 3 juta Pak? 3 juta kalau 1 hektar. 1 hektarnya. Satu rakit itu biasanya per 1000 meter persegi itu kalau buang itu 300. itu 300-an. Kali 10 Pak. Wih. Tenaga. Iya. Gitu loh. Berarti kalau tipe jagung atau jenis jagung atau varietas jagung yang ada simping bahasa sini atau siwilnya Atau kempit. itu Iya. berarti sangat merugikan ya Pak ya? Sangat merugikan. Mungkin ini Untuk- salah satu itu. Karena saya kan pakainya kan tenaga orang sih ya. Oh ya betul. Jadi itu kan ayo 2,5 hektar semua Pak. kan ada perhitungannya. Betul. Secara analisa usaha tani ya Pak. Jadi salah satu faktor Pak Masrul mungkin senang terhadap varietas
yang ditanam ini adalah varietas yang tidak berpotensi keluar kembel. Kembel. Sekarang ke Pak Lasdar, Pak. Sehubungan dengan ini Pak Lasdar, yang ingin saya tahu, karena Pak Lasdar itu juga sangat berpengalaman, kemudian tahu secara apa, sebelum ke genetik Pak, yang ingin saya tahu, misalkan ada petani seperti Pak Masrul dan lain-lainnya ini untuk menghasilkan yang optimal, biar tidak terkena yang seperti ini, kalau petani lakukan seperti ini. Tapi secara keilmuan tuh apa yang harus dilakukan petani untuk tahap awal, Pak Lasdar, monggo. Baik, gini Pak Kumis, jadi menanam jagung itu sebetulnya juga merupakan satu faktor yang sangat penting adalah pengalaman. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan di tanaman jagung itu tentunya adalah satu, pemilihan varietas. Tadi ya yang dikatakan Pemilihan varietas itu utama ya? Seperti Pak Masrul menginformasikan bahwa yang menjadi momok petani di sini itu kan salah satunya adalah bule tadi, gejala atau terjangkitnya bule atau busuk batang. Ketika varietas itu sudah dipilih oleh petani di sini adalah varietas yang tahan bule, tentunya itu sudah suatu menyelamatkan dulu sejak awal. Agak aman, nyaman gitu ya. Nah, secara khawatiran berkurang. Oh, ini sudah tahan bule. Jaminan dari mana? Dari petani-petanian, ya. Kan seperti itu. Nah, salah satu faktornya itu pemilihan varietas. Yang nomor 2 itu adalah menjaga lahan, Pak Jis. Oh, berarti untuk menjaga lahan dulu ya, Pak, ya? Lahannya dulu supaya lahannya Pak Masrul ini selalu steril dari patogen. Betul. Patogen atau yang berjangkit di jamur bule itu kan cendawan atau jamur ya, Peronosklerospora itu ada medis, ada sorgi, ada Filipin. Itu kan yang sorgi itu Pak Ajis itu bisa bertahan. Jadi misalnya habis ditanami jagung yang dulunya terkena bule, setelah tua tuh Pak Ajis, daunnya itu kan masih mengandung patogen-patogen. Betul. Itu setelah dia tua, itu bisa bersarang itu menjadi suatu kelompok organisme di situ. Berarti menemukan habitat di situ ya, Pak? Nah, itu bahayanya ketika petani jagung salah memilih varietas itu tadi. Oke. Akhirnya bersarang, Pak Haji. Itu satu. Itu 2, lahan. Supaya lahannya terjaga dari terjangkitnya bule, pertahankan varietas jagung yang Pak Masrul pernah nanam yang itu sudah aman dari bule. Udah ternyata terbukti. Yang terakhir Pak Masrul itu adalah kebersihan. Kebersihan lahan. Nah, rumput ya. Nah, penyiangan dan sebagainya. Drainase juga. Mengatur kelembapan, karena yang namanya jamur atau cendawan itu cepat berkembang sekali ketika kelembapan itu 90%. Jam 1 pagi. Nah, itu dini hari terbentuknya yang namanya Clanidia. Jam 4 pagi terbentuk Clanidia foam. Nah, embun tepung jam setengah 6 pagi Pak Haji, seperti kalau kita belajar dulu itu nyemprot harus setelah embun tepung dan sebagainya. Hilang gitu ya. Itu terbentuknya spora-spora itu. Maka daun-daun yang Pak Masrul tadi bilang umur jagung 35 sampai 45 hari itu adalah masa rentannya terserang itu tadi. Bule menyerang. Kalau sudah itu tidak terkendali Pak, jangan harap jagung kita itu bisa selamat. Bisa-bisa gagal panen ya Pak. Maka satu triknya adalah pemilihan varietas yang benar. Jangan sampai lengah, jangan sampai tergiur oleh iming-iming atau bonus. Dapat kaos. Bukan kaos aja Pak. Apa lagi? Beli 2 kilo dapat cewek 1. Ini Pak Masrul nanti sampai rumah bisa berantem sama istrinya. Yang kedua, yang lebih penting adalah pertahankan sterilisasi lahan. Yang ketiga adalah jaga kondisi lingkungan bersih, aman, kelembapan di jaga juga. Makanya insya Allah
boleh aman. Sudah pinter juga Pak Lazar. Tadi beliau ini mengatakan bahwa dia pakai legowo Pak, bukan konvensional seperti biasa. Tentunya tim-tim dari marketing biji pestisida juga baik ya Pak, Ya, Pak Ajis, benar. karena tadi disampaikan Pak Masrul ini sebagai key farmer sepertinya sudah Produk-produk, mengenal ya, produk-produk ada MSI. Piroxa, ada itu kan lebih baru lagi dibanding yang kita punya Dulu kan Saromil. Saromil rentah menjadi kebal. Kita ada Dimov ada beberapa lagi yang sudah kebal, kita sudah punya Piroxa. Berinovasi terus Pak. Jadi, Insya Allah. kapal terbang atau PT Visi atau PT MSI itu MSI. seperti itu Pak Masrul. Jadi kita selalu improvisasi lah ya. improvisasi dengan dasar penelitian yang ada di biotek kita. Nanti Itu selalu Mas. mengutamakan kualitas nih Pak. Mungkin seperti itu Pak Kumis. Iya, terima kasih Pak Lazar. Ya, gitu, oke. Terima kasih dari atas informasinya ini. Barangkali kita ya Pak ya, Iya. yang belum tahu dengan informasi Pak Lazar tadi menjadikan tambah pengalaman bagi kita ya Pak. Tentunya juga bagi sahabat-sahabat bisi dimanapun berada, petani jagung khususnya ada ilmu baru. Jadi pemilihan varietas utama, tapi juga perlu ke samping itu ada yang perlu diperhatikan ya Pak. Nah, ini sekarang kita Pak merujuk ke varietas yang tadi saya bilang di awal bahwa PT Bisi ini merupakan produsen jagung hibrida terbesar Pak. Ini kan selalu berinovasi. Nah, ini kan di tahun ini sudah merilis lagi varietas jagung hibrida baru ada 3 Pak. Ya, Bisi 2, 3, 4 maskot, betul ya Pak Lazar? Maskot, ya maskot. Nanti kalau salah mohon dibenarkan Pak. 2, 3, Karena 4 beliau yang lebih tahu. maskot, Maskot, ya. betul ya. Maskot. 2, 3, Bisi 2, 3, 5 Maco, dan Bisi 2, 3, 6 Prim. Primadona. Dan menurut informasi dari teman-teman petugas lapangan kami, Pak Masrul ini sudah Mencoba. membuktikan dan menanam. Ketiga-tiganya ya Pak. Tiga-tiganya ya Pak ya? Hanya. Ada di situ ya tiga-tiganya? Ada. Ada maskot, maco, primadona, ada semua ya Pak ya? Ada. Oh. Nah, kita menuju atau mengerucut ke varietas baru ini Pak. Saya pengen tahunya ini biar sahabat bisi tahu juga bahwa produk ini bagaimana sih. Oh, maskot itu gimana sih? Nah, pengalaman Pak Masrul saja dari maskot, maco dan primadona ini keunggulannya Pak. Sekarang saya keunggulan dibanding dengan jagung varietas hibrida yang lain yang pernah Pak Masrul tanam gitu. Kalau dulu yang sudah panen itu saya maco dulu Pak ya. Oh, yang bisi 235 ya? Iya, berarti yang ya. maco kan sudah panen, Sudah panen. Oke. Itu ya tahan terhadap bule, tahan terhadap busuk batang, dan juga irit sama pupuk. Irit sama Irit sama pupuk dan juga irit sama air. standar iritnya Pak. Standar iritnya kalau misalnya produk lain jagung lain itu setiap 1 minggu harus digenangi air, harus dilep. Yo cara mrikine yo Dibanyoni. dibanyoni. Nah, itu kalau maco yang saya pernah tanam itu 2 minggu aja tahan, nggak layu Pak. Cukup ya Pak berarti. Cukup Pak. Oke, Dan oke. hasilnya juga besar juga. Itu berarti dibanding dengan varietas yang lain. Yang lain. Secara kebutuhan air tidak begitu bagus. Lebih ringan lah, lebih irit. Kalau standar pupuk yang maco dibanding yang lain tadi kok lebih irit, standarnya biasanya berapa Pak? Kalau saya biasanya untuk legowo itu kan 2 baris gini 30-30 itu kan pemupukan 1 sendok plastik yang sudi itu Sendok sendok plastik. kecil Heeh. itu peres. Rata ya. Nah, kalau yang lainnya kan harus penuh. Oh. Tapi untuk dua Tanaman satu pemupukan. Berarti kalau lainnya maco ini dia itu 1 sendok tapi full. Ada kelebihannya. Kalau maskot, Kalau maco ndak. Itu 1 sendok tapi rata. Kurang. Berarti dengan begitu saja dia sudah Lebih, mampu. sudah subur dan daunnya
hijaunya hijau lebat. Jadi artinya gini, mungkin Ya, bisa saya kita tambahin, silakan, jelaskan secara fisiologinya gini Pak Kumis. Jadi maco itu cenderung dia perakarannya lebih panjang, Lebih dalam ya Pak Lasda. lebih dalam. Kalau kita ingat legend kita, Bisi dua. bisi dua, Betul. bertongkol, Bertongkol dua. Bertongkol dua. Jangan kebalik Pak Lasda. Jangan kebalik. Bertongkol ya Pak. Bertongkol dua. Jangan dibalik nanti Nah, dimarahin orang. itu saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Masrul sebelum acara dimulai, Pak Ajis, Pak Kumis. Itu maconya itu pertumbuhan awal menurut Pak Masrul agak kalah kan gitu kan. Nah, ini bisa kita jelaskan di sini adalah ketika yang lain sudah membentuk daun, Ya. maco ini itu hampir sama Bisi dua tadi. bisi dua, ciri-cirinya seperti itu Pak. Itu maka perakaran tuh Dia membuat perakaran yang apa ya? kokoh. Pondasi dulu Pondasi ya kokoh. Pak. Sehingga nyambung dengan keterangan Pak Masrul. Hemat pupuk artinya si perakaran Yang- jenis maco ini tadi itu memanfaatkan maksimal betul Unsur hara yang di unsur dalam hara yang ada di tanah. dalam tanah karena perakaran yang dalam Dalam, tadi. betul. Menjangkau ya Pak. berarti Menjangkau. ya? Yang kedua, karena dia dalam, maka dalam rangka mencari air pun dia juga mudah. Makanya airnya ngirit ya Pak. ya? Ngirit. Oh, masuk akal Pak. Ini Iya, saya Pak, jadi Pak. ingat bisi dua. Betul. Seperti betul. itu. Iya, Bisi iya. dua tuh dicintai petani gara-gara itu. Ini maco Tapi juga pertumbuhan awalnya ya begitu ya Pak. Nah, cuma maco lebih bagus lah Pak Masrul. Iya. Seperti bisi dua lebih bagus. Ya ini kan sudah lebih Wah, sempurna lagi lah ya. disempurnakan. Disempurnakan lagi. Hampir imbang lah dengan maskot. Bisa jadi Ya. besok-besok itu apa? Maco ini bisi 2 ribuan dong. boleh. Kan beberapa yang pinggir-pinggir atau yang legowo itu keluar 2 juga itu. Iya. Nah, gitu. Karena jaraknya pas gitu ya. Oh, begitu ternyata. Iya. Kalau menurut pengalaman Pak Lasdar itu ya beliau kan lebih pengalaman Pak secara apa itu dari genetik dari apa itu kan beliau tahu. Nah, ini kalau di maco tadi ya. Maco. Berarti Maco kan lebih kuat, Tuh. lebih tahan rebah. Ya. itu tadi karena akarnya dalam dan panjang Dalam. itu sehingga tadi lebih tahan terhadap kerobohan Kerobohan. dibanding dengan yang lain ya. Ini kalau maco ya Pak ya. Maco. Sekarang kalau maskot Pak, yang besi 2, 3, 4. Kalau maskot, Kelebihannya apa sih? Menurut pengalaman jenengan? kelebihannya itu jagonya besar. Ini jagonya maskot. Oh ini tompolnya ya? Ini tongkolnya besar. Dan ini ujungnya rapat gini, jadi enggak musim hujan pun ditanam enggak bingung, tumbuhlah nyambat. Oh busuk buahnya ya? Iya. Busuk yang di dalam. Kalau ya? biasanya Oh, dia nggak khawatir berkecambah Pak. Nah, Oh, gitu ya? Ya. Jadi kerusakan apa namanya bijinya di dalam ini itu tidak ada. Kalau bahasanya petani gerobokan tukul. Tukul. Nah, kalau ini ya Kalau ini kan enggak ini sangat rapat Kalau bahasa Indonesia berkecambah. hujan Berkecambah. enggak mungkin anu. Di samping itu Bukan sulap, bukan sihir. jagonya cukup keras ini. Ini bertanda. Nah, ini ya. Mantap sekali. Ini jagonya ini. Ini kalau maco Pak Masrul kalau gini suka ya? suka. Marem ya Pak Masrul ya? Suka sekali ya. Keras Besar, jagonya keras, ini bertanda rendemennya tinggi. Kalau kita amit Pak Masrul, amit. Kalau ngajari teman-teman gini. Ya, gitu, Pak. Di Kalau Pak Kumis lain lagi, Pak Kumis. kalau Tiga saya gini. Nah. kalau Pak Lasda Nah, gitu. dari teman-teman gini. Gini. Pak. Ya, kalau Pak Kumis? ini lengket Nah. lengket apa enggak? Nah. Kalau bisa goyang-goyang berarti dia Rapat. kadar airnya tinggi, rendemennya rendah. Tapi kalau nggak goyang sama sekali, Rapat. berarti rapat itu gitu. Nah. Itu Pak Lasdar kalau ngajari. Kalau saya caranya rapat tidak begini Pak. Ini rapat apa enggak gitu loh. Lah, kan ini tengah dong Pak. Ini kan tengah saja Pak Lasdar. Iya, ini Kalau gini. saya dari ujung Iya. sampai pangkal ini rapat nggak sih? Ya. Rapat sakit ya. Gini Terus ini ada ciri khas Pak Sis. Ah, gimana? Ada ciri khas ya, teman-teman ya. Nah, baik teman-teman petani muda maupun remaja maupun yang sudah pengalaman ya. Maskot itu ada kuncungnya. Iya. Ya. Upin. Kuncung. Kuncung Upin. Nah, ini karena menandakan sistem fotosintesanya tuh sampai umur panen
masih terus. Nah, ini. Terus Ini menurut RD kami Maskot ya? Ini maskot. Oke. Nanti yang maco juga sama, keluar kunjung juga. Pokoknya ciri-ciri kita itu gitu lah. Ini tadi kembali Pak ke yang Nah, yang maskot mungkin Pak Kumis boleh di zoom dong. Ini apa? Masalah ini makanya saya pikir jangkauannya kecil. Menurut gitu. Pak ini pengalaman Pak Masrul sendiri tadi selain dia keras, apalagi Pak? Apalagi unggulannya Pak? Ini saya metik yang umur 93 hari ini. Yang ini ya Pak? Yang ini. Baru maskot ini. Ya. Belum umur panen ya Pak? Belum. Kalau 100 kan sudah bisa. Artinya ini kan kelobotnya masih hijau. Belum keras Masih hijau. bener-bener Ini ya? aja sudah keras kayak gini. Ini. Kalau janggelnya sendiri Pak? Kalau janggelnya ya umum lah. Ya. Umum. Standar ya? Standar, Ya. standar. Ya, termasuk kecil ini. Ya. Termasuk kecil. Ya, oke. Kalau bijinya? Bijinya nancapnya lebih dalam. Ini baru umur 93 SD ya, Pak? 93. Udah kayak gini Pak Las. Iya. Warnanya aja udah menarik seperti Ya ini. kebetulan maskot di lahannya Pak Masrul ini kalau kita sempat lihat beberapa hari yang lalu ya, itu kondisinya memang sangat pas buat maskot. Kondisi lahan memang Jadi memang tanaman tempatnya maskot ini itu memang memerlukan kondisi yang terbaik. Jadi tanahnya subur, unsur hara terpenuhi, jarak tanamnya pas, pupuk juga ya. airnya pas, pupuknya juga pas. Oke. Musimnya juga nggak ekstrim. Itu maskot akan mengeluarkan optimal ya? potensi yang sangat Paling optimal. paling optimal. Oke. Gitu. Jadi bedanya, maaf ini secara genetik betul Iya, ya Pak betul. ya. Ini Iya. sekalian minta info Pak Lasda nih secara genetik. Ya. Berarti kalau maskot itu dia memerlukan lahan-lahan yang relatif apa ya? Normal, Subur ya. Ya, Nanti betul. mungkin bisa ditayangkan ya. Ini ada beberapa rekomendasi ya. Jadi untuk maskot itu disarankan adalah di lahan-lahan yang tanahnya subur. Terus airnya cukup atau juga. irigasi teknis. Ya, Pak Mas Doli cocok ini, wah itu sungainya banyak. Iya, betul. Terus maco ya tadi Ya, yang itu maco. sudah pas. Beliau Pak Masrul itu nanamnya di musim September Oktober. Itu adalah pemilihan varietas yang sangat tepat sekali Pak Iya, Jis. Karena salah satu kelebihan dari maco kita atau BC 235 maco itu adalah stabil. Stabil. Jadi bisa Bisa di musim penghujan, kering, bisa bisa di musim penghujan, tanah marginal juga namanya itu kalau bahasa Jawanya itu bandel. Di tanah sawah juga oke. Tambah lebih oke ya Pak. Betul sekali. Terus rentannya Pak Jis, rentan ketinggian. Nah, ini termasuk dataran kalau maskot itu rendah sampai Menengah saja. Oke. Kalau maco bisa sampai agak tinggi. Oh gitu ya Pak. Ya. Jangkauannya lebih panjang. Lebih ya? ringnya lebih panjang yang maco. Jadi rendah sampai tinggi. Oke. Artinya ketinggian yang tidak ekstrim ya Pak Haji, Pak Betul, Kumis betul. ya, yang tidak ekstrim. Kemudian yang primadona itu hampir sama dengan maskot. Oh gitu ya Jadi Pak. dataran rendah sampai menengah. Oke, yang oke. batang ini berapa? Pas. Pas. Ini kan tidak menengah, tidak rendah antaranya. Iya betul, berarti secara ketinggian pun juga bisa diasuhin Betul. ya. Itu tadi berarti maskot dengan maco ya Pak? Ya. Masih ada satu kan Pak? Iya. Yang BC 236 primadona. Kalau Nah. primadona salah satu keunggulan menurut Pak Masrul, pengalamannya apa kalau primadona? Kalau yang namanya primadona itu ya, apalagi ini primadona kota ya. Bukan primadona desa. Pastinya lebih montok. Nah, kalau sepak bola ada Maradona. Kalau jagung hibrida Ada primadona. Jangan lupa. Primadona itu nggak primadona desa Pak Lasdan. Primadona Kota, mintanya kota Pak Kumis. Nah ini coba nih ya primadona. Coba. dibuka. Primadona. Montok lebih montok, semok ini. Oke. Ini juga rapat ya Pak Mas ya? Apa? Juga ini. Memang tadi yang diinformasikan Pak Lasdan Pak, secara genetik memang Yang ini juga ini primadona. betul yang ini. Oke. Oh, ini yang sudah dikupas ya. Ada Puncungnya juga. Iya. Dan jagungnya juga besar. Nah, Pak Masul,
saya dengar-dengar dari petani sekitar tuh Pak Masrul tuh kan juragane suka menebaskan jagung. Ya memang. Nah, kalau boleh kasih saran ini Pak Kumis. Saran kan boleh ya Pak? Iya lah. Iya toh? Boleh. Bukannya saya Bukan ahli Pak. Nah, bukannya lebih mudah mau ngajari yang tua, bukan. Ya. Kalau boleh kasih saran, yang lahan-lahan sawah yang biasanya itu ditebaskan Pak Masrul, ya dengan tanamnya primadona. Karena apa? Semok. Kalau orang Jawa bilang kongde. 1 semok, 2 indah. Wah, indah. Dilihat tuh paling indah primadona Pak Kumis. Iya. Indah. 1 tegak, cakep, kokoh, batangnya. Wah, itu kalau Pak Aziz di Grobogan biasanya apa? Debek-debek. Wow. Wah, iya. Itu Pak, istilahnya Gitu. kongde, bokongnya gede. Wah. Kalau jaran kore, teji, kan gitu ya. Ini ibaratnya kuda itu yang kore atau yang teji. Oh berarti Pak Masrul, menurut informasi Pak Raja itu primadona itu selain bisa dipanen tua, Nah, dia sangat spesialis untuk ditebaskan. Jadi misalkan Pak Masrul nih, aku tahun ini agak sibuk, nggak sempat panen. tenaga kerja mahal. Nah, proses panen nggak usah misalnya. Nggak usah tak panen sendiri, saya undang Penebas. penebas, panen berapa juta. Nah, itu yang paling bagus dipilih biasanya untuk disokan primadona. apa menjaring ketertarikannya penebas itu primadona. Tapi ingat, ini bukan bohong-bohongan. Gedenya si primadona ini gede yang istilah Jawanya mentus Pak Kumis. Gede berisi, bukan Gede berisi, ditimbang juga sumbut dia. Itu loh, saya kasih jaminan seperti itu Pak Masrul. Tambahin informasi lagi. Gitu, ya. Itu. Sudah. Nih, ini ada, nanti bisa ditayangkan ke teman-teman ya. Jadi, maskot Pak Kumis, potensi hasil 12,83 ton. Secara umum ya. Umum, rata-rata hasil 11 ton. 11. Rata-rata loh, Pak. 10 aja udah bagus. Rata-rata ya. Jadi itu rata-rata itu dari Sabang sampai Merauke kita rata-rata. Average. Maco sama potensi hasil 12,23, agak lebih rendah dari maskot, tapi stabil. Tanam dimanapun oke. Irit juga. Ditinggal ke kota tadi cari primadona kota. Secara keuntungan akan meningkat Pak. Secara Nah, keuntungan. potensi hasil di itu 12,43, tapi rata-ratanya nih Pak untuk maco 10,8. 10,8 hampir 11 juga Pak. Tidak kalah, cuma stabil. Bandel. Nah, itu irit maco. Nah, yang terakhirin tadi yang kata Pak Aziz adalah Kongde. Bokongnya gede. Primadona tadi. Nah, itu adalah primadona. Potensi hasilnya sama Pak, 12,14 ton, agak lebih kacek 1 kintal aja. Tapi rata-rata hasilnya menyebutkan dari Sabang sampai Merauke, tanaman kita uji multi lokasi kita adalah 10,57 ton per hektar. Kan hampir sama juga Pak ya. Tadi saya matur, Pak, yang ini Pak, yang ini jangan khawatir, yang ini primadona sudah tidak gede gombong, gedenya gede Berisi, mentes. Ya. Itu ya. Itu. Ya, sorry. jadi tambahan informasi berarti Pak Ya. Masrul ya. Kita ya juga tambahan ilmu dari beliaunya ini ya Pak. Betul. Barangkali ya kan kita ngobrol ini kan fakta tuh Pak. Iya. Ya, apa yang ditanam Pak Masrul sendiri, apa yang didapatkan kita informasikan. Artinya kita kan tidak mengada-ada kan Pak. Iya. Seperti ini contohnya umur 93 saja. Oh, masa kayak gini ya petani gak seneng sih ya menggiliat. Kalau warna pengaruh nggak Pak? Petani? Kalau warnanya pucat itu nggak ada pengaruh. nggak ada Yang juga. penting rendemennya tinggi, hasilnya juga tinggi, perawatannya mudah. Tidak. Tahan dan terhadap bule. Ya. Masa sudah cukup Ya. kalau petani ini. Warna, warna apapun ya. Warna apa saja nggak jadi masalah. Wah, cocok ini Pak. Apalagi ketika dengannya ini warnanya masuk. Pak semua. Masrul ini sesuai dengan ini referensinya induk organisasi kita, Carun Pokan. Jadi
teman-teman Pokpan yang bagian korpulumen itu Pak Kumis, kita sempat tanya bahwa apakah warna itu pengaruh terhadap di pengambilan Pokpan Sebagai pakan ternak ya? bahan baku pakan ternak. Oh, tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Berarti warna apa saja masuk. Jadi itu mitos, Pak Kumis. Kalau warnanya gini, Itu mitos. proteinnya gini, ini nggak? Mitos. Ya, sekali lagi warna itu mitos, ya teman-teman. Oke. Tapi kebetulan loh Pak Masro, Pak Nasdar, punya kita yang dirilis BC tahun ini ada 3 varietas baru ini, kebetulan warnanya juga menarik Pak. Menarik. Berarti kan menambah ayam juga dari petani ya Pak. Ya. Walaupun masalah warna itu kan tidak dipermasalahkan gitu ya Pak. Ya. Oke, berarti kita sudah lihat sendiri, buktikan sendiri. Nah, satu lagi Pak Kumis, Ya. mungkin ini Silakan. penting untuk pembelajaran semuanya ya petani yang berada di seluruh Nusantara, Pak Masrul khususnya di Kabupaten Batang, bahwa semua varietas jagung Pak Masrul itu punya yang namanya umur masak fisiologis. Nah, Ya. hubungannya adalah mungkin Pak Masrul sering melihat tanaman jagung teman-teman petani yang lain itu dipucuki atau Dipangkas dipangkas atasnya ya? atasnya. Nah, Nah, ini bahasa sini apa Pak? Di perunggul. dipunggul. Oke. Kalau kita dipocoki. Ya, dipocoki, ada yang dipangkas, ada Nah. dipencesi, ya pokoknya dipangkas. Nah, untuk maskot Pak Jis, itu masa fisiologisnya adalah 98 hari. Yang 234 tadi ya? 234. maskot. Nah, maco 99 hari, primadona 99 hari. Ya, berarti Meskipun daunnya masih hijau. Nah, jadi sederhananya nih, misalkan dibulatkan menjadi 100 hari saja. ya, kurang lebih. Setelah 100 hari, misalkan seorang petani seperti Pak Masrul ini mau memangkas daun atas, itu sudah diperbolehkan Pak. Karena umpama tidak dipangkas pun Pak, tanaman itu sudah berhenti melakukan pemasakan buah. Di buahnya ya, berarti sudah Buah itu tinggal pengeringan aja. sudah maksimalnya ya Jadi berarti ya. tidak mengurangi Nah, mengurangi bobot. Ini jawaban buat petani yang kadang-kadang lewat tanaman biji kita yang baru, Pak Aziz, maskot dan primadona ini kok hijau, kok umurnya panjang? Oh bukan. Bukan umur panjang ya? Bukan umur panjang. Jadi gimana Pak keterangannya? Jadi justru dari PT Bisi ini mengupayakan supaya jagung bisi di umur panen itu, Pak Masrul, itu daunnya masih bisa dimanfaatkan untuk untuk makan ternak. Betul. Jadi dua manfaat ya Pak Nasdar ini. Ya? Betul, Pak Kumis, menambah wawasan kita Ya, di situ. berarti jangan beranggapan bahwa jagung itu tua setelah Daunnya kering. daun kering, batang. Tidak lagi. Bukan ya? berarti? Kita tidak lagi seperti itu. Kalau secara keilmuan Pak, secara genetik itu cara menandai dia itu sudah masak fisiologis lupa umurnya. Bagaimana, Ya, Pak? lupa umurnya itu biasanya tinggal kalau petani Pak Masrul biasanya dipencet bijinya. Ini ya, gitu mungkin ya. bisa praktek Pak Masrul. Ini. Monggo, nggih. Ini nyatanya 93 hari aja sudah keras. Tidak membekas gitu ya Pak Ya, Nasdar, ya? ada lagi yang kurang kalau penebas, ada lagi yang digigit. Digigit ya? Nah, gitu. Oh, ini Beras. sudah. Nah, itu. Berarti sudah tua ya, sudah siap. Itu kalau pengalaman yang non akademis lah ya, oke. Jadi ilmu titan. Ini bahasa Jawa, ya. Gitu. Kebiasaan gitu. Cara mudahnya ya. Oh berarti gitu Pak Masrul. Berarti tambah pengalaman kita, ini sahabat-sahabat di sini dimanapun berada, mudah-mudahan mendengar tayangan kita ini, Iya. bahwa jagung itu jangan dianggap tua, itu harus kering. Ini salah satu produk bisi ini ternyata stay green ya bahasanya Ya, Pak ya. jadi kalau kita lihat di sini, ini tadi baru aja merdek tadi pagi kan ya, ya Pak Masrul ya. Iya. Ini kalau kita lihat di lahan Pak Kumis, itu daunnya masih hijau, walaupun klobotnya atau penutup jagungnya ini sudah kering. Oke. Artinya ini 93 hari kan? Sebentar Seminggu lagi lagi sudah boleh dipojok. sudah mulai dipangkas Pak. Oke. Berarti Pak Masrul yang punya lahan sekarang yang masih ada tanamannya maskot sama apa itu primadona ya. Ya. Ini seminggu lagi sudah mulai bisa dipangkas untuk mempercepat pengeringan buahnya di lahan. Ya. Begitu. Tapi secara akademisi, secara genetika itu sudah tidak bisa menambah
pengisian lagi, sudah atau enggak. apa Karena lagi. masa fisiologisnya itu sudah Memang di umur-umur di segitu. umur 98, 99 dan 98. Katakanlah 100 hari kurang lebih. Iya. Nah, gampangannya gitu Pak. Iya. Kurang lebih. Ya nanti kalau lupa, berarti gini Pak Lajar ya. Kalau lupa petani, aduh umur berapa ya? Iya. Kalau Pak Masrul kan tahu nih. Iya. Berarti salah satunya dengan cara di ini kan tadi atau di ini ya kalau digigit gitu. Nah, itu kalau penebas biasanya gitu Pak Kumis. Kalau sudah keras berarti sudah tua. Oke, berarti tidak apa kisut-kisut itu ya Pak ya? Iya. Baik. Ini banyak sekali pengalaman ini Pak yang sudah kita obrolkan. Kemudian ini lagi Pak, kembali ke Pak Masrul. Ini misalkan setelah ini kira-kira di antara 3 varietas baru ini dari PTBC ini antara maskot, maco, primadona ini kira-kira menurut Pak Masrul dan petani di sekitar Limpung Batang sini itu cenderung kemana Pak? Dengan yang diutarakan oleh Pak Lajar kecocokan lahan ini tadi, ini yang mana Pak? Kira-kira Pak? Kalau menurut saya itu ya yang paling berminat saya ya maskot sama maco. Karena memang terbukti di lahannya juga begitu. Bagus. Jadi tipologinya Pak Masrul ini Pak Kumis. Ya tiga-tiganya Masuk semua ya? Tipologinya Pak Masrul ini adalah petani yang memproses semuanya itu sendiri. Boleh Ya. dicari sendiri. Dari awal sampai pengolahan lahan, persiapan lahan, sampai persiapan benih, Tadi jarak tanam juga Pak? jarak tanam Oh. sampai pasca panen itu beliaunya itu senang sendiri, diproses sendiri. Jadi endingnya atau finishnya itu adalah Jadi jual pipil Jual ya. pipil. Berarti makanya milihnya maskot sama maco itu Maco. tadi. Walaupun primadona bagus karena beliau tidak biasa nebaskan. ya. Tapi tadi kalau tidak salah beliau mengatakan kalau ada lahan-lahan yang masih sisa pasti tak tanamnya ya itu kasih primadona boleh. Boleh juga. Boleh. Iya kan Pak? Yang nggak sempat memantau dengan kasih primadona Iya. boleh Pak itu. Ya daripada lahan nganggur kan Pak. Jadi kalau boleh disimpulkan Pak Masrul itu kalau nanam 1 tahun 3 atau 4 kali Pak Masrul, maka yang musimnya ekstrim, yang hujannya lebat, terus cenderungnya itu nanti kayak kemarin di Demak banjir, Ya, gerobokan betul, banjir, betul. kasih maco Pak. Apalagi tanahnya yang Ya, kurang subur. Atau tanah subur tapi ketika dapat air dia menggenang. Ya, Seperti Purwodadi Grobogan, betul. tempatnya Pak Kumis itu. Karena tanah liat ya. Nah, itu maco. Bandel di situ. Bandel Pak. Nah, tahan bantengnya. tahan tahan banteng. bener. Tapi ketika kondisi seperti sekarang ini, semuanya itu natural, Normal, netral, tercukupi dengan bagus, tanahnya subur, airnya tercukupi, pupuknya ada. Maskot itu juaranya. Juaranya Pak. Iya. Berarti ketiga-tiganya punya pasar sendiri-sendiri ya Pak. Ya kan Pak ya. Walaupun Pak Masrul tadi bilang tiga-tiganya bagus. Tapi kan bagusnya masing-masing seperti kita lah bertiga. Ya. Beda-beda. Bagusnya Pak Lajar di sisi mana, Ya. Pak Masrul mana, saya mana kan begitu kan? Itulah upaya kita Pak Masrul dan semua petani jagung di seluruh yang ada di Indonesia, terutama sahabat-sahabat petani jagung biji. PTBC Internasional ingin memberikan jawaban berupa pilihan varietas. Jadi kita ada ini yang disukai daerah irigasi, ini yang musim tanam jagungnya adalah khusus kemarau. Betul. Kalau Pak Kumis biasanya gadung. Ya, gadung. Nah, ini yang lahan-lahan petani pesanggem, boro nggak punya lahan tapi kerjasama dengan perhutani. Nah, ini ada maco. Maka PTBC pengennya seperti itu Pak. Jadi memberikan pilihan. Monggo, yang mana yang kira-kira cocok di lokasi masing-masing. Itu seperti Biar nggak bingung Pak. Biar nggak Jadi bingung, cocok di sini yang ini, ya ini. Ya, gitu. Tidak harus dipaksakan yang satunya lagi kan. Gitu, Sebelum kita akhiri Pak Lasdar, Pak Masrul, saya pengen tahu. Kalau Pak Masrul itu tanam tuh biasanya hanya murni satu produk atau satu tertentu dari perusahaan tertentu atau ada ini varietas lain sebagai Kalau saya itu ya, kalau semua produk baru itu saya nggak akan nolak.
semua produk, tapi saya pilih yang nantinya kalau yang saya tanam yang luas itu yang paling uji cobanya itu untuk pembanding 1 kilo 1 kilo. Nanti saya pilih yang terbaik mana. Ini untuk tahun ini alhamdulillah kalau yang terbaik itu dari bisi internasional. Oh, berarti ada pembandingnya dari ya varietas lain banyak, juga? bukannya satu macam. Oke. Bukan Berarti dari produk lain-lain juga ada. Berarti ya bisa dikatakanlah itu bener Pak. Kalau bilang bagus kalau nggak ada yang Ceknya. ceknya. Tak Jadi- seleksi dulu saya kalau mau nanam itu. Jadi banyak, Sedikit saya harus tanam. bisa dikatakan Pak Masrul ini banyak petugas company yang lain, Ya, Pak Jis, juga itu pengen ini ya. juga menguji cobakan produknya di lahan beliau. Sama, berarti tapi beliau tadi ya itu tadi Pak, apa ada semacam slogan Purwodadi Kutane, sing penting nyatane, yang berbicara adalah Buktinya. produk jagungnya, ya kan Pak? Iya. Seperti Mas Ray makanya bilang. kan, untuk saya itu kan ya nggak membeda-bedakan dari produk mana. Betul, netral ya Pak. Yang penting nanti saya seleksi yang terbaik yang saya tanam. Oke. Nanti akan dicontoh oleh Nah. seperti Pak Kepala Desa, dinas pun ke sini, contoh tokoh kunci yang lain. Jadi harapan dari kami PT Bisi Internasional Pak Masrul itu selain produk-produk yang sudah existing ya, kita punya Bisi 18, 959, 79 ya, itu sekarang kita terus berinovasi dan alhamdulillah di Kecamatan Kepuh ya, Limpung. Kecamatan Limpung, Desa Kepuh, Kabupaten Batang ini sudah ada seorang petani senior kita namanya Pak Masrul mencoba dan menguji tanaman varietas bisi kita, yaitu Maskot, Maco, dan Prima. Nah, semoga Oke. itu bisa menjadi solusinya Pak Masrul ketika bosan dengan varietas-varietas yang lama. Pengen ganti suasana baru. Nah, gitu. Ini lebih bagus dari yang kemarin ya Pak ya. Iya. Harapan saya sih menjadi pendamping sih Pak. Ya, gitu. bukan ditinggalkan. Nah, gitu. Ada- Oke. Ada pilihan baru lagi. Oke. Selain itu Pak, kalau ini Pak, kalau jagung saya lihat yang di lahan tadi sebelum saya kesini Pak, di sebelahnya Maskot kalau nggak salah itu ada jagung yang itu banyak apa ini? Siwet. Nah, itu berarti untuk cek ya Pak, untuk pembanding itu Iya, tadi. karena baru sama baru itu Pak ya. Itu untuk pembanding. Iya. Berarti nggak disukai juga ya kayak itu Pak ya. Ya untuk saya ya sangat tidak suka. Saya Nah, kira Dalamnya pun kan itu buka sih. Depannya sini kan nggak rapat. tidak sih. menutup rapat. Nah, jadi dikhawatirkan kalau musim penghujan ini Air akan masuk. Kalau air masuk sini pasti bosok. Busuk ya, bisa Sampai ke berkecambah. ujung sini. Busuknya. Tidak kelihatan dari luar, tapi setelah dibuka. Tapi busuk karena ada air di sini. Baik, ya. Air masuk kan di kelopot ini kan nggak bisa keluar. Ini perlu Pak Lazar. Tapi kadang-kadang petani itu nggak memperhatikan hal semacam ini Pak. Wah, nggak apa-apa dilihat masih kelopotan, tapi ketika panen dan kelopotnya dibuka pada busuk. Ternyata itu Iya. Pak, ujungnya tidak menutup rapat. Rapat. Tapi alhamdulillah 3 varietas baru jagung dari bisi yang sekarang ini sudah rilis tahun ini Pak. Tadi Pak Masrul sudah buktikan sendiri. menutup semua. Menutup semua. Alhamdulillah itu. Memberi pembuktian itu apa adanya. Betul. Ya. Karena saya petani, saya nggak mau istilahnya membela perusahaan, enggak. Betul, ya. Yang saya bela justru petani, sama Ya. petani. Ya. Kalau untung sama untungan, jadinya kan gimana? Bagus, kan? baik, terima kasih. Sebelum kita berakhir, kembali ke Pak Lazar, Pak. Terakhir tips Pak Lazar. Ya. Tips apa yang bisa Pak Lazar informasikan kepada Pak Masrul dan sahabat bisi petani jagung khususnya dimanapun agar nanti menanam, ini kan kita sudah mengerucut kepada 3 varietas baru Ya. bisi ini, menanam Maskot, Maco maupun Primadona itu bisa optimal itu dari ketiganya itu menurut Pak Lazar tips apa yang harus dilakukan petani Pak Lazar? Baik Pak Kumis. Jadi
harapan kami Pak Masrul ya, Pak Masrul ini kan seorang petani yang sudah pengalaman, sejak tahun 2005 sudah tanam jagung. Pastinya ilmu-ilmu pasti ya, ilmu pasti atau ilmu fakta yang ada di lapangan beliau lebih menguasai. Betul. Cuma yang kami sarankan adalah tips satu Pak, terbukalah untuk berdiskusi dengan perusahaan. Karena masing-masing varietas tetap punya ciri-ciri. Iya, betul. Kelemahan ada, keunggulan juga Ada. Artinya itu adalah ciri-ciri. Seperti sepeda motor A, ciri khasnya ini, kelebihannya ini sama Pak. Ini di jagung juga sama. Jagung A kelemahannya ini, ciri khasnya. Cuma mestinya seperti PT BIS Internasional adalah tidak mungkin membuat suatu produk baru yang mengalami yang ditujukan untuk mundur, itu nggak mungkin. Mengalami kemunduran istilahnya. Nah, pasti kita ditujukan atau divisikan untuk maju dalam arti berarti lebih bagus tongkolnya, lebih bagus rendemennya, atau lebih bagus bobotnya, ketahanan penyakitnya, atau istilahnya itu stabil dan sebagainya. Pasti ke arahnya ke arah situ. Yang ketiga tipsnya adalah ciri-ciri karakter varietas itu tidak bisa disamakan pada semua lahan dan tidak bisa disamakan dengan semua musim. Nah, makanya tadi saya matur contoh maskot sudah pas Pak, tanamnya September atau Berberan. Ya. Nah, kemudian maco tanamnya cocok di Berberan. Ya. Maskot tanamnya di sekarang ini atau apitan atau besok kemarau atau irigasi teknis dan sebagainya, lahannya subur dan sebagainya. Oh, primadona, Bapak yang sering nebas-nebas itu dijual ke penebas, tanamlah primadona atau untuk silase. Berarti dengan kata lain itu ya Pak ya, harus segmentasinya harus tepat ya Pak. Yang ketiga, lihatlah perusahaannya Pak. Bonafitannya ya. Ya, satu, perusahaan itu harus bonafit apa tidak di mata petani ya. Kemudian ingat, kita punya diferensial Pak Jis atau Pak Kumis. Jadi PT BISI ini bedanya dengan PT yang lain, selain jualan benih, selain memproduksi benih, kita juga membeli hasilnya, panennya. Karena kita satu perusahaan dengan yang namanya Carun Pokpan. Berarti belum tentu itu dimiliki oleh perusahaan lain ya Pak? Belum tentu perusahaan lain juga memiliki hal yang sama. Itu pembedanya kita di sini. Berarti gini Pak, saya potong maaf. Misalkan kalau Pak Masrul ini seperti Pak Masrul atau petani yang lain di sini kesulitan menjual hasil panenan, bisa jadi bisa kerjasama ya Pak? Bisa. Kita punya divisi yang namanya CPD, kemitraan. Oh, kemitraan. Nanti bisa kita kenalkan dengan Pak Masrul. Oke, berarti salah satu kelebihan perusahaan Pak. Karena menurut cerita itu Pak Masrul itu adalah namanya fanatikisme itu bisiker. Dulu kita punya namanya bisi klub Pak ya. Itu. Kenapa? Karena beliau itu sering menguji yang tadi berbagai ini. Saya tidak membela perusahaan atau tapi yang penting hasilnya. Ternyata beliau sampai sekarang masih mencinta gandrung sama bisi itu karena memang terbukti ya Pak ya. Terbukti ya. Bukan karena dibayar berapa bela perusahaan ya. Saya nggak pernah saya dibayar sama perusahaan. Malah kita yang dikasih kopi. Iya. Kita kalau kesini dikasih apa-apa ya Pak ya. Baik. Pak Masrul, Pak Asdar, terima kasih. Pak Kumis, sudah panjang dan lebar. Nanti kalau terlalu panjang itu kasihan ibunya. Kalau terlalu lebar nanti kasihan bapaknya. Makanya kita sedang-sedang saja. Tapi sudah lama ini kita ngobrol dari hulu sampai hilir, dari A sampai Z, membahas terutama seputar dunia perjagungan. Dan utamanya lagi adalah jagung varietas baru yang dirilis oleh PT BISI Internasional Tbk pada tahun ini. Sekali lagi ada 3, yaitu BISI 324 Maskot, 234 Maskot, 235 BISI 235 Maco, dan BISI 236 Primadona. Benar kata. Bukan desa lagi ya. Ketiga-tiganya ini punya segmen dan punya habitat masing-masing. Gitu ya. Ingat BISI, ingat Pak Kumis. Ingat BISI, ingat Pak Kumis, ingat Pak Kumis.
Ingat. tanam jagung visi. Visi. Oke, terima kasih lagi Pak Lasdar. Terima kasih atas masukannya, sarannya, kemudian informasinya yang bagus karena sesuai dengan ilmu ya Pak, secara akademis, secara akademisi, jadi secara keilmuan dapat dari Pak Lasdar, secara pengalaman nyata real dapat pengalaman masukan dari Pak Masrul seperti ini. Semoga obrolan kita nanti bisa didengar oleh masyarakat luas, petani luas, dan bermanfaat ilmu kita bagi mereka yang ilmunya tadi bisa menambah wawasan para petani visi. Ya. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Pak Lasdar, Pak Masrul. Semoga diberikan kelancaran semuanya. Amin. Buat pemirsa, bicara benih dan bicara pertanian pasti cakapan terbang. Gitu ya Pak, oke. Sahabat visi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Bapak Masrul dan Bapak Lasdar membahas seputar dunia perjagungan, terkhusus jagung varietas baru yang dirilis oleh PT Visi pada tahun 2024 ini. Terima kasih telah menonton podcast ini dan nantikan episode berikutnya tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya serta nyalakan loncengnya agar sahabat visi tidak ketinggalan podcast kita ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami di IG, FB maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi